Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Di pagi hari yang cerah, suasana Baghdad ramai seperti biasa. Pedagang berseru menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian di gang-gang kecil, dan para penarik gerobak sibuk mengangkut barang para saudagar. Abu Nawas berjalan santai di pasar. Pagi itu, ia memperhatikan seorang penarik gerobak yang berbeda. Badannya besar, sorot matanya tajam, dan suaranya keras. Ia tampak memaksa para pembeli membayar lebih untuk jasanya. "Ayo, siapa lagi yang mau barangnya diangkut? Tapi jangan nawar murah ya. Gerobakku kuat, tenagaku besar," seru penarik gerobak itu dengan congkak. Orang-orang mulai enggan mendekat. Mereka takut ditipu. Abu Nawas tersenyum. Ia mendekat dengan langkah tenang. "Saudaraku, bolehkah aku sewa gerobakmu?" tanya Abu Nawas. Penarik gerobak memandang sinis. "Tentu boleh, asal kau bayar mahal." "Barang apa emangnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku hanya minta kau mengangkut satu kotak kecil ke ujung kota. Tapi aku tak bawa uang sekarang. Nanti sampai tujuan, aku bayar 2 kali lipat." Mata penarik gerobak berbinar. Ia berpikir, orang ini pasti bodoh. Kalau sudah sampai tujuan, aku bisa paksa dia bayar lebih. Ia pun setuju. Abu Nawas meletakkan kotak kecil di gerobak. Ringan sekali, bahkan seperti tak ada isinya. "Ayo kita berangkat," kata Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas berbicara ramah. Ia bercerita tentang kejujuran, tentang orang-orang yang hidup berkah karena jujur. Tapi penarik gerobak hanya mengangguk malas. Pikirannya sibuk membayangkan upah besar yang akan ia minta. Begitu sampai di tujuan, di sebuah masjid kecil di pinggir kota, Abu Nawas berkata, "Nah saudaraku, turunkan kotaknya. Kau sudah bekerja dengan baik." Penarik gerobak menurunkan kotak, lalu berseru keras, "Baiklah, sekarang bayar aku 4 kali lipat. Kalau tidak, aku akan membawa kembali kotak ini dan tak akan mengangkut barangmu lagi." Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum. "Baiklah, tapi bukalah dulu kotak itu." Karena penasaran, penarik gerobak membuka kotak tersebut, dan kotak itu kosong. "Apa ini? Kau menipuku. Tidak ada isinya." Abu Nawas menatapnya dengan bijak. "Aku hanya ingin menguji apakah engkau jujur atas tenagamu atau serakah atas kesempatanmu. Gerobakmu mengangkut kotak kosong, tapi kau minta upah seperti mengangkut emas." Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Penarik gerobak tertunduk malu. "Ampuni aku Tuan, aku hilaf." Abu Nawas menepuk bahunya. "Belajarlah, upah yang halal lebih berkah daripada tipu daya yang sesaat." Sejak hari itu, penarik gerobak berubah. Ia menjadi penarik gerobak yang jujur, dan rezekinya pun mengalir lancar. Pagi harinya, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas. Konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di Sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. "Dia kerasukan jin," teriak seorang. "Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh," kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, nanti kalian akan tahu." Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. "Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai?" tanya raja dengan marah.
Abu Nawas menjawab santai, "Paduka, saya hanya sedang mencuci harta." "Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry?" tanya raja kembali. "Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu," sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri atau menjebak korbannya dengan berbagai cara. Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia membawa emas itu ke jembatan dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa. Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Begitulah cara Abu Nawas menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan akal yang mengalahkan kerakusan. Keesokan harinya, sejak membuka mata, segalanya terasa salah. Burung peliharaannya tidak berkicau, sarapan terasa hambar, dan sepatu emasnya salah pasang. "Ini hari yang buruk," teriak raja. Para menteri langsung menunduk ketakutan, tapi salah satu dari mereka, si menteri cerdik, mencoba menenangkan. "Yang mulia, jika Anda ingin kembali ceria, panggil saja Abu Nawas. Ia pasti bisa membuat hari buruk Anda menjadi lucu." Raja langsung menunjuk menteri itu. "Kalau begitu, bawa Abu Nawas sekarang juga. Jika dia gagal membuatku tertawa, kepalanya akan kulepas." Tak lama, Abu Nawas datang. Ia berjalan santai sambil membawa seikat jerami. Raja pun mengerutkan alis. "Apa itu Abu Nawas? Kau datang menghadap raja dengan membawa rumput." Abu Nawas membungkuk lalu berkata, "Maaf tuanku, hamba pikir karena suasana hati tuanku seperti kambing yang lapar, hamba perlu membawa makanan ringan dulu." Semua menteri menahan nafas. Raja semakin merah mukanya. "Kau menghina aku Abu Nawas?" "Bukan tuanku, hamba hanya ingin menyesuaikan energi tuanku yang mengembala amarah sejak pagi." Raja berdiri dari singgasana. "Baik, kalau kau ingin membuatku tertawa, jawab ini. Apa yang bisa membuatku bahagia hari ini selain hukuman mati untukmu?" Abu Nawas tersenyum. "Ciuman dari permaisuri tuanku." "Apa kau bilang?"
"Maaf, maksud hamba ciuman dari putri tuanku di pipi baginda sendiri tentunya." Raja menahan tawa, tapi tetap mencoba marah. "Kau memang pandai berbicara, Abu Nawas, tapi hari ini aku benar-benar ingin menghukummu." Abu Nawas maju, membuka gulungan kertas besar. "Tuanku, sebelum dihukum, hamba ingin membacakan wasiat terakhir." Lalu ia membacakan wasiatnya. "Dengan ini, hamba wariskan sepatu bolong hamba kepada pelayan istana, kain compang-camping hamba kepada pengemis, dan wajah murung tuanku kepada pelawak istana, karena hanya wajah itu yang lebih lucu dari cerita hamba." Seketika istana meledak dalam tawa. Bahkan raja yang tadinya siap memenggal akhirnya tertawa sampai menepuk-nepuk pahanya. Raja berdiri dan berkata, "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya kau yang bisa membuatku tertawa meski aku sedang murka." Abu Nawas membungkuk, "Maaf tuanku, hamba hanya melakukan tugas hamba, menyelamatkan leher dengan kelakar." Dan sejak hari itu rakyat menyebutnya bukan hanya Abu Nawas si cerdik, tapi juga Abu Nawas si penjinak murka raja. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan "Pintu surga, pintu neraka." Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul, ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan bintang pun enggan menampakkan sinarnya, kota Baghdad menjadi sangat sunyi. Hanya suara serangga malam dan desau angin yang terdengar di sepanjang jalan setapak
yang membelah hutan kecil di pinggir kota. Di jalan itu tampak Abu Nawas berjalan sendirian. Ia baru saja pulang dari sebuah desa untuk mengobati seorang petani miskin yang sakit parah. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas tak meminta upah sepeser pun. Kini ia hanya membawa sehelai jubah lusuh, tongkat kayu, dan sebuah kantong kecil berisi roti kering. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan itu bahaya sudah mengintainya. Di balik pepohonan, sekelompok begal sadis sedang mengintip. Mereka dikenal kejam, tak segan membunuh demi harta. Pimpinan mereka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan mata melotot dan wajah penuh bekas luka. Lihat itu, seorang lelaki sendirian. Malam ini kita dapat mangsa muda, bisik si pemimpin begal. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka sudah lama tak mendapatkan jarahan. Langkah Abu Nawas terhenti. Hatinya yang waspada mulai curiga. Telinganya menangkap suara ranting patah di kejauhan. Ia memandang ke sekitar, tapi terlihat hanya gelap dan bayangan pepohonan. Astagfirullah, sepertinya aku sedang diincar makhluk jahat malam ini, bisik Abu Nawas dalam hati. Namun ia tetap tenang. Bukan sifatnya untuk panik. Ia mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dan di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. Abu Nawas tahu betul, para begal biasanya takut pada satu hal, hantu. Di zaman itu banyak orang percaya bahwa hantu gentayangan sering muncul di jalan sepi, terutama di malam gelap seperti ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melepas jubahnya perlahan. Kemudian dengan roti kering yang dibawa, ia menggosok-gosok mukanya hingga putih seperti pucat mayat. Lalu ia mengibaskan jubahnya ke atas kepalanya seperti kain kafan. Kini penampilannya benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, jubahnya menjuntai seperti kain kafan, dan ia berjalan terhuyung-huyung sambil mengerang pelan. Erang Abu Nawas dengan suara berat dan seram. Langkahnya perlahan-lahan mendekati tempat para begal bersembunyi. Ketika para begal melihat sosok itu muncul dari balik kabut tipis, tubuh mereka langsung gemetar. Apa itu? Astagfirullah, jangan-jangan itu hantu, seru salah seorang anak buah begal. Diam kau, mana ada hantu, bentak pimpinan mereka. Walau sebenarnya ia sendiri mulai berkeringat dingin. Namun semakin dekat sosok itu, semakin nyata kengerian yang mereka rasakan. Wajah pucat, mata melotot tanpa berkedip, dan suara erangnya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, nyawa, desis Abu Nawas sambil merentangkan kedua tangannya. Seketika dua begal langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka. Pimpinan mereka mencoba tetap tenang, tapi ketika Abu Nawas makin dekat dan tiba-tiba melompat kecil sambil berteriak, "Aku datang untuk menagih nyawa kalian." Pimpinan begal menjerit, melempar pedangnya, lalu lari secepat kilat menyusul anak buahnya. Begitu para begal itu menghilang di kegelapan malam, Abu Nawas melepaskan jubahnya dari kepala dan tertawa pelan. Haha, dasar penakut. Begitu mudahnya mereka ditipu hanya dengan kain lusuh dan roti kering. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang sambil sesekali tersenyum mengingat wajah pucat para begal yang ketakutan. Namun siapa sangka itu baru awal dari petualangan malam itu. Para begal ternyata tidak menyerah begitu saja. Tak lama kemudian, di sebuah tempat yang agak jauh, para begal berkumpul. Tidak mungkin itu hantu, pasti hanya orang yang menyamar, seru pimpinan mereka marah. Ia mengumpulkan keberanian dan mengajak anak buahnya untuk mengejar Abu Nawas.
Kita harus menangkapnya. Kita permalukan dia karena telah mempermainkan kita. Maka bergegaslah mereka kembali ke jalan setapak itu, membawa obor untuk menembus gelap malam. Abu Nawas mendengar suara ramai dari kejauhan. Ia tahu para begal itu kembali lagi. Aku harus lebih cerdik lagi, pikirnya. Ia melihat ada sebuah pohon besar dengan akar menjulur. Di sana ia menggali sedikit tanah dengan tongkatnya, lalu berbaring setengah terkubur. Kain jubahnya dibentangkan menutupi tubuhnya, dan ketika para begal itu tiba, Abu Nawas kembali beraksi. Aku adalah arwah yang tertinggal di sini. Siapa yang berani menggangguku akan kutuntut nyawanya. Teriaknya keras, suaranya menggema di hutan. Para begal langsung membeku. Satu persatu obor mereka padam karena angin. Gelap total menyelimuti mereka. Tanpa pikir panjang, mereka lari tunggang langgang. Kali ini tak akan kembali lagi. Setelah para begal lari terbirit-birit, Abu Nawas perlahan bangkit dari persembunyian di balik akar pohon. Ia mengibaskan jubahnya, menghapus debu dari wajah dan tangannya. Alhamdulillah, selamat lagi, gumamnya sambil tersenyum. Namun Abu Nawas tahu betul malam itu masih panjang, dan bisa jadi para begal akan kembali dengan akal jahat lainnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari pelindungan di tempat yang lebih aman. Di kejauhan, samar-samar Abu Nawas melihat sebuah bangunan tua seperti gubuk kosong. Ia melangkah ke sana dengan hati-hati. Angin malam terasa semakin dingin dan hutan di sekelilingnya semakin menyeramkan. Sesampainya di gubuk tua itu, Abu Nawas membuka pintunya yang sudah reot. Ternyata di dalamnya hanya ada kursi patah, meja rusak, dan sebuah pelita mati di sudut ruangan. Namun bagi Abu Nawas itu sudah cukup. Ia duduk bersandar, menarik nafas lega dan memejamkan mata sejenak. Sementara itu, di sisi lain hutan, para begal yang lari tadi kini berkumpul dengan kelompok begal lainnya. Pimpinan mereka yang wajahnya masih pucat berteriak, "Kita dipermalukan. Malam ini harga diri kita hancur karena ulah seorang manusia yang menyamar jadi hantu." Maka terkumpullah belasan begal dengan obor, pedang, dan tombak. Mereka bertekad untuk memburu si penipu sampai dapat. "Cari dia, jangan beri ampun," seru pemimpin mereka. Abu Nawas mendengar keributan dari kejauhan. Ia mengintip dari celah dinding gubuk dan melihat cahaya obor mendekat. "Wah, mereka bawa bala bantuan," batinnya. Namun kepandaian Abu Nawas memang tiada tanding. Ia segera mengambil pelita rusak itu dan menggantungnya di jendela. Lalu ia menyalakan potongan kain jubahnya agar tampak seperti cahaya api yang berkelap-kelip. Tak hanya itu, ia mengambil abu dari sudut gubuk dan menaburkannya ke wajah dan tangannya hingga benar-benar menyeramkan. Abu Nawas berdiri di jendela, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Aku penunggu gubuk ini. Siapa yang mengusik, akan kutarik rohnya." Suaranya menggema dan menakutkan. Para begal yang sudah siap menyerang mendadak berhenti langkahnya. Cahaya pelita yang berkelap-kelip dari dalam gubuk, suara mengerikan, dan penampakan sosok hitam dengan wajah abu membuat mereka menggigil. "Astagfirullah, itu bukan manusia, itu hantu beneran," teriak salah seorang begal. "Lari, lari!" teriak yang lain, melempar tombaknya dan melompat ke semak-semak. Belasan begal bubar jalan. Ada yang tersangkut di akar, ada yang tercebur ke kubangan, dan ada pula yang tersesat di hutan. Pimpinan mereka bahkan saking takutnya sampai pingsan di tempat. Melihat sang pemimpin tergeletak, Abu Nawas keluar dari gubuk, mendekati pria itu,
dan memercikkan air ke wajahnya. "Bangunlah wahai manusia, aku bukan hantu, aku Abu Nawas," bisiknya pelan. Sang pemimpin begal membuka mata melihat wajah Abu Nawas lalu menangis. "Maafkan aku Tuan, aku telah berbuat jahat. Aku kira aku sudah mati," katanya terseduh-seduh. Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau kau benar-benar ingin bertaubat, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan jadi begal lagi. Kalau tidak, lain kali bisa jadi bukan aku yang kau temui, tapi benar-benar hantu yang mencabut nyawamu." Pimpinan begal mengangguk ketakutan lalu berjanji, "Mulai malam ini aku berhenti jadi begal Tuan, demi Allah." Begitu fajar menyingsing, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Baghdad. Di sepanjang jalan ia melihat tombak, pedang, dan obor para begal berserakan. Sesekali ia tersenyum mengingat betapa lucunya mereka lari ketakutan seperti anak kecil. Di pintu gerbang kota, beberapa warga mendengar kabar tentang hantu gubuk yang menakuti begal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Biarlah itu menjadi pelajaran bagi mereka semua bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan." Hari-hari setelah kejadian itu, para begal yang selamat tersebar di berbagai sudut hutan. Ada yang tak berani pulang ke sarangnya, ada pula yang memilih sembunyi di desa-desa kecil. Pimpinan mereka, lelaki besar bertato bekas luka di wajahnya, benar-benar berubah. Ia kembali ke desanya, menjual pedangnya, lalu bekerja sebagai petani. Setiap kali ia melihat hutan atau mendengar suara angin malam, tubuhnya gemetar, mengingat malam di mana ia dipermalukan oleh hantu yang ternyata Abu Nawas. Beberapa anak buahnya juga mengikuti jejak sang pimpinan. Mereka kini menjadi tukang kayu, penarik gerobak, dan buruh di pasar. Tak satu pun berani lagi mengangkat senjata untuk merampok. Kabar ini tersebar dari mulut ke mulut. Warga Baghdad dan desa-desa sekitarnya merasa aman. Jalan malam kini lebih tenang. Orang-orang tak lagi takut dirampok. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang hilangnya para begal dan munculnya hantu penunggu gubuk sampai ke telinga Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Raja sangat penasaran, siapa gerangan hantu itu? Ataukah ini hanya akal-akalan seseorang? Pikir sang raja. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas sahabatku, apakah kau mendengar kabar soal hantu gubuk yang menakuti para begal?" tanya raja. Abu Nawas menunduk dan tersenyum. "Hamba dengar Baginda, namun menurut hamba mungkin itu bukan hantu, melainkan seseorang yang cerdik menyamar untuk menyelamatkan diri." Raja tertawa terbahak-bahak. "Ah, hanya kau yang bisa berkata demikian. Katakan padaku, apakah itu perbuatanmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar Baginda, itu hamba. Hamba hanya berusaha menyelamatkan diri tanpa menumpahkan darah siapapun. Karena hamba tahu nyawa itu amanah Allah." Raja memandang Abu Nawas dengan penuh kagum. "Luar biasa kau ini, tidak hanya cerdik, tapi juga penuh kasih. Kau layak mendapatkan hadiah." Raja memerintahkan bendahara istana untuk memberikan Abu Nawas emas dan kain sutra sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas menolak dengan halus. "Terima kasih Baginda, tapi biarlah emas dan sutra itu Baginda berikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Hamba cukup diberi izin untuk pulang dengan selamat." Raja makin kagum pada Abu Nawas. "Kalau begitu, mulai hari ini aku tetapkan jalan tempat engkau menghadap para begal itu sebagai jalan yang bebas pajak untuk para pedagang kecil, sebagai kenangan atas keberanian." Abu Nawas membungkuk hormat. "Semoga Allah memberkahi Baginda." Waktu terus berlalu. Para mantan begal benar-benar menjadi orang baik. Ada yang membangun surau kecil di desanya, ada yang menjadi guru mengaji untuk anak-anak,
dan ada pula yang membantu penjaga keamanan desa. Setiap bulan mereka berkumpul untuk berdoa agar diampuni dosa-dosa masa lalunya. Dan setiap kali mereka mengenang malam ketika bertemu hantu Abu Nawas, mereka tertawa geli sekaligus malu. Mereka sering berkata, seandainya malam itu kami pakai akal sehat, kami tak perlu lari tunggang langgang seperti dikejar malaikat maut. Nama Abu Nawas makin harum di kalangan rakyat. Setiap ada orang yang ditindas, mereka datang meminta nasihat padanya. Setiap ada yang ingin menipu rakyat kecil, mereka mengurungkan niat karena takut Abu Nawas akan membongkar kedoknya. Dan setiap orang yang lewat jalan tempat kejadian itu selalu berkata dalam hati, ingatlah, jangan zalimi orang lain, karena bisa jadi kau akan berhadapan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan dan keberanian. Kekerasan bisa dihindari jika kita menggunakan akal sehat. Ampunan dan perubahan hati lebih mulia daripada membalas dendam. Dan yang paling penting, kebaikan itu menular. Satu akal cerdik Abu Nawas berhasil mengubah para begal menjadi orang baik. Di suatu sore yang tenang, raja sedang duduk di singgasananya dikelilingi oleh para menteri. Namun tiba-tiba ia berseru, "Aku bosan. Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa." Abu Nawas harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu memilih sendiri cara matinya. Para menteri saling melirik dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi Baginda, bukankah itu terlalu kejam?" Raja tersenyum licik. Justru karena itu, Abu Nawas selalu berhasil lolos dari hukuman. Kali ini, dia harus menyerah. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah tenang, ia masuk ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku memberi kehormatan besar padamu. Kau boleh memilih sendiri cara kematianmu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Baik tuanku, jika hamba diberi hak memilih, maka hamba memilih mati karena usia tua, setelah umur hamba mencapai 120 tahun." Semua yang hadir spontan menahan tawa. Raja pun melotot. "Jangan main-main Abu Nawas." "Tapi tuanku sendiri yang bilang hamba boleh memilih sendiri cara mati hamba," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja merasa malu di depan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengganti tantangan. "Kalau begitu, kau akan dihukum dilempar ke jurang esok pagi tanpa pilihan." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Baik tuanku, tapi izinkan hamba semalam saja untuk pamit kepada keluarga dan menulis surat wasiat." Raja mengangguk. Tapi malam itu Abu Nawas menghilang dari kota. Keesokan harinya, raja menunggu di tepi jurang bersama para pengawal. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang. Salah satu menteri berkata, "Tuanku, bagaimana jika dia tak kembali?" Lalu raja menjawab, "Tenang, dia pasti kembali. Dia terlalu licik untuk mati sia-sia." Dan benar saja, seminggu kemudian Abu Nawas muncul sambil membawa seekor kambing. "Maaf tuanku, hamba telah tersesat dan malah hamba mendapatkan kambing." Raja bertanya kesal, "Kenapa kau kembali?" Abu Nawas menjawab, "Karena hamba sadar hukuman mati adalah hal serius. Tapi melihat wajah tuanku saat hamba menolak mati minggu lalu, itu lebih lucu dari kematian itu sendiri." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak bersama para menterinya. "Abu Nawas, kau memang terlalu pintar untuk dibunuh. Mulai sekarang, kalau aku ingin tertawa,
aku cukup memanggilmu saja." Dan sejak saat itu Abu Nawas makin terkenal sebagai satu-satunya orang yang ditantang mati tapi malah membuat istana tertawa. Cerita selanjutnya, pada suatu malam yang tenang di istana Baghdad, bulan menggantung penuh di langit dan semua orang telah tertidur, tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia baru saja pulang dari perjalanan panjang ke desa-desa untuk meneliti keluhan rakyat tentang pajak yang memberatkan. Begitu sampai di istana, Abu Nawas langsung menuju ke ruang kerjanya untuk menaruh catatan dan beristirahat sejenak. Tapi di lorong gelap istana, ia tak sengaja melihat seekor kucing putih melompat keluar dari jendela kamar permaisuri sambil membawa sesuatu yang mencurigakan, sebuah gulungan kertas emas. "Wah, itu bukan kucing biasa," pikir Abu Nawas. Ia pun mengikuti si kucing untuk memastikan tidak ada bahaya mengintai permaisuri atau benda berharga kerajaan. Tanpa disadari, langkahnya membawanya masuk ke dalam kamar permaisuri. Dan pada saat yang hampir bersamaan, datanglah Raja Harun ar-Rasyid yang hendak memeriksa kondisi permaisurinya yang sedang sakit ringan. Begitu pintu terbuka, "Ah, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di kamar istriku tengah malam?" Suara raja menggema keras hingga mengguncang langit-langit. Permaisuri yang tengah tertidur terbangun dengan kaget. Sementara Abu Nawas langsung bersimpuh sambil berusaha menjelaskan, "Wahai Baginda, ini tidak seperti yang Baginda pikirkan. Cukup, kau sudah aku percayai, tapi ternyata kau mengkhianati. Malam ini juga aku pecat kau sebagai penasihat kerajaan." Abu Nawas hanya menunduk lalu berkata, "Wahai Baginda, sebelum hamba pergi, izinkan hamba menunjukkan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini." Dengan wajah penasaran, raja pun mengizinkan. Abu Nawas mengajak sang raja ke taman belakang istana dan menunjukkan jalur kucing itu pergi. Tak lama, mereka menemukan sang kucing bersama gulungan kertas emas. Ternyata itu surat rahasia berisi rencana pemberontakan dari utusan kerajaan tetangga yang diselipkan ke kamar permaisuri karena diyakini tempat paling aman. Kucing ini, Baginda, adalah mata-mata yang dilatih mencuri surat rahasia. Hamba curiga karena kucing itu membawa sesuatu dari kamar permaisuri. Dan benar saja, Raja Harun mengamati surat itu. Benar, isinya adalah rencana pengkhianatan dari kerajaan lain. Raja langsung memeluk Abu Nawas. "Ampuni aku sahabatku, aku terlalu cepat menuduhmu. Ternyata kau menyelamatkan istana." Abu Nawas tersenyum. "Tidak apa-apa Baginda, tapi lain kali jika hamba ada di kamar permaisuri, tolong periksa dulu siapa yang dibawa kucing." Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Abu Nawas pun diangkat kembali sebagai penasihat istana, kali ini dengan gelar tambahan penangkap kucing mata-mata. Dan sejak saat itu, setiap kucing di istana diperiksa latar belakangnya sebelum dibiarkan berkeliaran. Cerita selanjutnya, dikisahkan pada suatu hari kota Baghdad kedatangan seorang tamu istimewa. Ia adalah seorang pemuda tampan, bersorban tinggi, dan dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, tapi juga terkenal karena kesombongannya. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku telah menghafal 30 juz sejak usia 10 tahun. Ilmuku luas bagaikan samudra. Orang sepertiku pantas duduk di barisan paling depan. Sementara orang seperti Abu Nawas sebaiknya duduk di selokan." Ucapan yang angkuh itu pun segera terdengar hingga ke istana
sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja, "benar, pemuda itu hafal Al-Quran, tapi aku khawatir hatinya belum hafal akhlak. Cobalah kau temui dia dan bicaralah baik-baik." Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Baik tuanku, izinkan aku mengujinya. Ingin aku tahu apakah hafalannya hanya di kepala atau sudah menatap di dalam dada." Maka diatur pertemuan di hadapan banyak orang. Ketika mereka bertemu, sang penghafal Al-Quran langsung menyulut perdebatan. "Apa hakmu berdiri sejajar denganku, Abu Nawas? Kau bukan ulama, bukan penghafal Quran, dan bukan ahli tafsir." Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Benar, aku bukan siapa-siapa, tapi izinkan aku bertanya satu dua hal saja." Dengan penuh percaya diri, pemuda itu pun menjawab, "Silahkan, aku hafal semua jawabannya." Pertanyaan pertama Abu Nawas, "Jika engkau telah hafal 30 juz, coba sebutkan isi surat ke-100, surat Al-Adiyat." Jawabannya mantap. "Bagus," ujar Abu Nawas. "Sekarang, ayat kelima dari surat itu apa tafsirnya?" "Tentang manusia yang ingkar pada nikmat Tuhannya." "Baik," lanjut Abu Nawas. "Lalu menurutmu, apakah orang yang menghafal Al-Quran untuk pamer termasuk manusia ingkar?" Pemuda itu mulai kikuk. Para hadirin tersenyum menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan dengan pertanyaan kedua. "Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Fala tuzakku anfusakum.' Artinya, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Apakah ayat ini engkau hapus dari hafalanmu?" "Tentu tidak," jawabannya mulai gelisah. "Lalu mengapa engkau memuji dirimu sendiri di hadapan manusia, seolah Al-Quran itu sebuah piala, bukan petunjuk untuk memperbaiki diri?" Suasana mulai hening. Para hadirin mengangguk-angguk pelan, mulai tersentuh. Wajah pemuda itu memucat. "Engkau hafal Al-Quran, itu sudah sangat luar biasa. Tapi aku hanya hafal satu doa," kata Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka." Namun jika seseorang hafal 30 juz dan masih merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, bisa jadi Quran itu baru sekedar numpang lewat di lidahnya, belum sempat singgah di hatinya. Air mata mulai mengalir dari mata sang penghafal. Ia tertunduk lalu berkata lirih, "Ampuni aku Abu Nawas, aku terlalu sibuk membanggakan hafalanku sampai lupa memperbaiki hatiku." Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. "Engkau tetap luar biasa, tapi ingatlah, Al-Quran itu bukan untuk ditinggikan di hadapan manusia, tapi untuk merendahkan hati di hadapan Allah." Baginda Raja pun tersenyum haru dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan penghafal Quran, tapi kata-katamu menampar kami dengan hikmah yang menyejukkan." Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja sedang duduk termenung. Ia murka, entah bagaimana. Ada yang menghasut bahwa Abu Nawas telah menghina sang raja di hadapan rakyat. Padahal seperti biasa, Abu Nawas hanya menyindir dengan cerdas dalam ceramahnya, tanpa pernah menyebut namanya. Baginda Raja merasa martabatnya ternoda, maka ia memanggil para prajurit. "Tangkap Abu Nawas, hari ini juga dia harus dihukum mati." Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun segera bersembunyi di rumah temannya yang berada di pinggir kota. Tapi ia tahu lambat laun istana akan menemukan dirinya. Dalam pelariannya, ia menyusun rencana berpura-pura gila.
Esoknya, prajurit menemukan Abu Nawas sedang duduk di pasar. Tapi anehnya, ia tidak memakai baju. Ia hanya mengenakan kerung goni, rambutnya berantakan, dan sedang berbicara dengan seekor ayam. "Wahai Tuan Ayam, jangan kau ajak aku ke langit. Aku belum siap jadi awan," katanya sambil tertawa-tawa. Prajurit bingung. Mereka melapor kepada Baginda Raja. "Paduka, kami menemukan Abu Nawas, tapi dia sudah gila." Raja tak percaya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Di balai irung megah itu, Abu Nawas masuk sambil tertawa-tawa. Ia memegang sepotong mentimun dan berbicara padanya seperti ke anaknya. "Tenang anakku, kita akan ke bulan setelah ini." Raja menatap tajam, tapi sebelum berbicara, tiba-tiba Abu Nawas memeluk tiang istana dan berkata, "Tolong, aku tidak mau menikah dengan gajah." Semua yang hadir menahan tawa. Bahkan sang raja mulai bingung, apakah benar ini Abu Nawas yang terkenal cerdik. Akhirnya raja pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, jika kau pura-pura gila hanya untuk lolos dari hukuman, aku tetap akan menghukummu." Abu Nawas langsung menoleh. Tatapannya berubah serius. Ia berlutut dan berkata dengan pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak bersalah. Tapi hamba tahu, jika hamba membela diri, Paduka takkan percaya. Maka satu-satunya jalan agar hamba tidak dihukum secara tidak adil adalah dengan menjadi orang gila." Semua terdiam. Raja tertegun. Ia melihat ke mata Abu Nawas. Ada ketulusan di sana. "Abu Nawas," kata raja dengan suara pelan, "kau bukan hanya cerdik, tapi juga tahu kapan harus berlakon demi menyelamatkan nyawa." Raja pun memaafkan Abu Nawas dan menyuruhnya pulang. Sementara para menterinya hanya bisa menggelengkan kepala, heran campur kagum. Sejak saat itu, banyak orang berkata, kalau tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan perkataan, Abu Nawas menyampaikannya dengan sandiwara. Dan kisah itu pun menjadi legenda bahwa kadang akal lebih tajam dari pedang dan sandiwara bisa menyelamatkan nyawa. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. "Selamat pagi tuanku," sapa Abu Nawas sopan. "Ah Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian," ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. "Rokok tuanku terlihat istimewa sekali," kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. "Ini rokok merek baru kudapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah satu bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya," ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. "Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku." Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, dua orang perampok menghadangnya. "Berikan semua barangmu atau kau akan celaka," geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar.
dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun, dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil satu batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, "Semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit, bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan." Kedua perampok itu sontak terkejut. "Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya?" Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. "Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian. Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut. "Maafkan kami Tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu, Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. "Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok." Baginda terkejut. "Masa bisa begitu?" Abu Nawas mengangguk. "Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian." Cerita selanjutnya dikisahkan, di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali, namun karena saking angkernya sehingga banyak warga sekitar yang tak berani mendekatinya. Suatu hari datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Ia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalah tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istriku tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Kalau soal itu aku juga tidak tahu Abu Jahil. Istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu? Bisa-bisa istriku mati tenggelam." "Aku tidak mau Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang Abu Jahil, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter," jelas Abu Nawas. "Tapi apa mungkin bisa berhasil Abu Nawas?" tanya Abu Jahil ragu-ragu. "Kalau itu aku sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang," balas Abu Nawas. "Baiklah, besok aku akan ajak istriku ke sana," timpal Abu Jahil. Singkat cerita,
Pergilah Abu Jahil bersama istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas banyak sekali," teriak Abu Jahil berpura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur, bukan berteriak ketakutan, malah berteriak ngomel-ngomel tanpa berhenti. "Mana emasnya? Aku tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penunggu sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emas, cepat berikan padaku. Ayo, cepat berikan," teriak istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Cepat angkat istrimu dari tempatku, aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tak tahan menahan omelannya," seloroh Abu Nawas sambil terus tertawa. Cerita selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami, tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah Tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secarik kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur. Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil, ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim.
Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya tuan hakim. "Tidak tuan hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur tuan hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh tuan hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan tuan hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah tuan hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya tuan hakim. "Maaf tuan hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, tuan hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak, dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham?" kata Abu Nawas. Spontan tuan hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.